Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Batam Center. Dan firman Tuhan yang menyapa kita sekaligus menguatkan kita tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, jikalau kita mengalami pergumulan yang sangat berat, entah apapun yang sedang kita gumuli, tentu kita mulai melihat tidak ada lagi jalan keluar. Tidak lagi sesuatu yang boleh kita harapkan. Maka semakin lama kita semakin larut dalam pergumulan itu. Bahkan tak jarang orang menarik diri untuk tidak lagi bersekutu dengan yang lain, karena dia ditekan oleh pergumulan yang hebat itu. Namun jikalau di dalam pergumulan yang berat sekalipun kita melihat bahwa ada jalan yang harus kita jalani, dan di dalam jalan itu akan ada jalan keluar, maka kita tentu akan bersuka cita dan bersemangat. Pengalaman seperti itulah yang dialami oleh Hana. Dia sebagai seorang istri yang begitu bergumul sekali. Ada begitu lama dia berdoa memohon kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberkati kandungannya, supaya dia melahirkan seorang anak. Apa yang dia doakan, apa yang dia minta tidak kunjung tiba. Bahkan yang dia harapkan sekalipun itu, yang tidak kunjung tiba itu, ada saja orang yang mengolok-olok dia, misalnya Penina. Ya diolok-olok sebagai perempuan karena dia tidak memiliki anak. Itulah pergumulan yang sangat menyedihkan, yang amat pahit yang dirasakan oleh Hana. Tapi yang menarik adalah ketika Hana dalam kesulitan, kepahitan, getirnya kehidupan itu, dia tidak menyerah. Dia tidak putus asa. Tapi bahkan dia semakin lama semakin menyandarkan seluruh kehidupannya, dan dia tidak meninggalkan doa-doanya. Dia setiap hari datang ke rumah ibadah untuk berdoa. Bukan satu waktu ketika dia tidak sanggup lagi berkata-kata berdoa di rumah ibadah, dia hanya berbisik-bisik. Lalu imam pada waktu itu, Imam Eli, berkata, "Kamu seperti perempuan gila." Karena yang dia dengar adalah hanya berbisik-bisik, tidak ada lagi suara. Tapi itu adalah wujud nyata bagaimana ketangguhan, kesetiaan dari Hana itu, yang menurut dia bahwa seluruh kedaulatan kehidupan manusia, kedaulatan perjalanan bumi ini adalah di dalam tangan Tuhan itu sendiri. Sehingga dia senantiasa berharap, dia tidak jemu-jemu berdoa, memohon kepada Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan mendengarkan doanya. Lalu dia melahirkan seorang laki-laki yang disebut dengan Samuel. Samuel itu Syama Elohim, Tuhan mendengarkan doa-doaku. Dan itu menjadi semangat baru bagi kita. Di dalam kesulitan kita, di dalam pergumulan kita, biarlah kita sungguh-sungguh menyandarkan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sama seperti Hana, penderitaan yang sangat menyakitkan itu akhirnya dijawab oleh Tuhan melalui kesetiaannya di dalam dua-duanya. Bahkan Penina yang selama ini mengolok-olok akhirnya dibungkam oleh Tuhan dengan menunjukkan seorang anak kepada dia, yaitu Samuel. Karena itu barangkali hari ini kita mengalami pergumulan, kesulitan, bahkan mungkin hal-hal yang kita rindukan dalam kehidupan kita. Firman ini sungguh-sungguh menguatkan kita supaya jangan tinggalkan Tuhanmu, tapi biarlah kita menumpahkan seluruh persoalan, kesulitan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti menjawab dan memberikan yang terbaik
di dalam kehidupan kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.